Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, nggak tahu sudah berapa kali saya menggebrak meja ini ya dalam rentang waktu ya sejak saya buka YouTube saya, dan hari ini malam ini saya sengaja monolog malam ini untuk menyatakan rasa syukur saya karena sebentar lagi saya akan bertambah usia. Ya itulah. jadi pertambahan usia ini ya waktunya untuk berefleksi sesungguhnya. Makanya saya tidak terlalu pusing dengan apakah ditonton atau tidak, tapi saya ingin say something kepada Anda semua ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya dan syukur alhamdulillah ya kepada sang the creator Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan usia sebentar lagi, kalau hitungannya tahun Masehi ya pukul 00 saya akan 56 tahun. Oh my god, tua juga ya sudah ya. 56 years. It is not young anymore ya to be a content creator actually. Tetapi ini adalah sarana yang memang sengaja saya ciptakan untuk menjadi corong. Jadi saya lahir tanggal 26 Januari 1970. Hari apa ya itu ya? Saya tidak tahu. Coba kita cek ya. 26 ada suaranya. 26 Januari 1970 hari apa ya. Jadi saya bersedia dikritik untuk itu ya. Kritik yang paling pedas sekalipun akan saya terima. 1970 karena saya kira tidak ada manusia yang sempurna ya. Oh Senin, benar hari Senin saya sudah menduga hari Senin tadinya, tapi saya pastikan to make sure. Jadi hari Senin. Dan kalau pakai hari ya besok itu Senin. Jadi tepat juga ya. Jadi after 56 years tetap jadi hari Senin juga. Banyak hal yang ingin saya share kepada kawan-kawan semua ya. Pertama tadi terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur sampai 56 tahun. Usia yang tentu tidak lagi muda, tetapi kan secara biologis orang bisa saja usianya more than 55 or almost 60 years, tetapi secara psikologis ya mudah-mudahan kita tidak pernah merasa tua. jadi ada seorang tokoh yang mengatakan beda orang tua sama orang muda itu tergantung orientasinya. Kalau orientasinya masa lalu, dia tua. Tapi kalau orientasinya masa depan, dia muda. Saya punya orientasi masa depan insya Allah, tetapi saya tidak ingin melupakan masa lalu sebagai sebuah refleksi begitu ya. Jadi sahabat era sekalian, ketika saya usia 50 tahun ya, dan rasanya baru kemarin ya, when I was 50 years, saya buat acara besar yang dihadiri hampir 1.000 orang, padahal niatnya cuma mengundang beberapa puluh orang saja, tapi seiring ya karena niat baik itu selalu ada jalannya ya. Tiba-tiba ada sponsor, kemudian ada sumbangan teman, maka jadilah 1.000 orang yang datang. Dan saya sempatkan pada usia 50 tahun itu membuat buku yang judulnya begini. Ya, mungkin ada di situ ya. Kalau udah enggak dulu ya ada ya, tapi sekarang enggak ngerti. Ya, yang judulnya nih Life Begins at 50 ya. Sebenarnya kan kalau istilahnya
life begins at 40 karena 40 itu adalah usia kenabian. Tetapi saya kemudian memaknainya sebagai life begins at 50 karena pada 40 I was nobody ya. Walaupun pada waktu itu saya membuat sesuatu yang kontroversial ketika mempermasalahkan Aqil Mukhtar pada usia 40 tahun. Tetapi itu setelah 40 tahun ya, 2010 saya berkonflik dengan Aqil Mukhtar. Saya bilang Aqil Mukhtar itu meres klien saya dan kemudian terjadilah saya yang malah dituding balik ya, mau melakukan percobaan penyuapan. Tapi akhirnya orang sering mengatakan Gusti ora sare ya, Tuhan tidak tidur. Maka yang terjadi adalah 3 tahun kemudian it has been proven ya bahwa Aqil Mukhtar memang bermasalah dari sisi integritas, dia menerima suap dan banyak sekali suapnya. Yang di recovery saja sampai 150 miliar. You can imagine ya. Padahal yang tidak di recovery mungkin it could be possible lebih banyak dari itu. Jadi ya itulah yang terjadi. Nah sekarang saya ingin dikritik ya. Dikritik sekritik-kritiknya. Saya akan terima dengan lapang dada karena ini bagi saya pembelajaran. Kita manusia lemah ya. Tetapi kita berusaha untuk terus-menerus belajar. Nah salah satu arena belajar saya adalah langsung ya, saya di depan, yaitu menjadi lawyer, kuasa hukum, penasihat hukum Roy Risman dan Dr. Tiva. Saya paham ini wilayah yang ngeri-ngeri sedap ya, wilayah yang tidak mudah, tidak banyak orang yang mau ngambil resiko untuk langsung berhadapan dengan rezim yang masih berkuasa. Jadi walaupun secara de jure Jokowi not the president anymore, tetapi secara de facto pengaruhnya sangat besar. Bahkan informasi yang saya peroleh misalnya Prabowo sudah gerah juga dia karena di sekeliling dia sudah para termul semua ya. Termul itu istilah bagi para pendukung Jokowi walaupun nggak enak ya karena kepanjangan dari ternak Mulyono. Tetapi sesungguhnya istilah-istilah itu dalam politik ya podo wae ya. Ini foto ketika saya berfoto dengan ketua DPD ya, entah dapat dari mana. Thank you very much ya. Dengan latar belakang Wawan Timlo ya. Ini Wawan Timlo sepertinya. Ini dia lebih muda dari saya ya. Nanti keluarkan aja foto-foto itu. Tadi saya ngomong apa? Gejala sudah mulai tua itu begitu ya. Jadi itu ya nanti jadi lawyer RRT. Begini sobat era sekalian, saya mulai terjun menjadi lawyer itu kira-kira ya pada tahun 2009. Saat itu saya menjadi constitutional lawyer, advokat, belum advokat ya. Jadi menjadi kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi? Karena saya punya strong background sebagai asisten hakim atau staf ahli di sana sampai akhir 2008. Sampai akhir 2007 sesungguhnya. Dan selama itu saya sempat sekolah di Amerika ya, dapat Fulbright, walaupun saya mengatakan saya tidak full dan tidak bright, tapi alhamdulillah dapat Fulbright pada tahun 2007 when I was 37. Ya, 36 actually, 36 until 37. Dan walaupun saya mengatakan ya saya tidak cukup bright juga, tetapi dapat Fulbright lumayan lah ya. Bukan full bright ya, half full, half bright ya. Ya ini baru saja rapat ya, foto saya dengan Rismon, kemudian Roy Suryo dan saya ya baru saja kita rapat sebagai lawyer RRT. Jadi sebagai lawyer konstitusional lawyer, saya udah banyak makan asam garam, membela kasus-kasus pilkada, judicial review dan lain sebagainya. Salah satu yang spektakuler adalah ketika permohonan saya dan Maheswara Prabandono dalam konteks pemilu 2009 itu dikabulkan oleh MK.
yaitu unregistered voters bisa memilih dengan memperlihatkan KTP dan paspor. Itu bisa meredakan ketegangan dalam pemilu karena pada waktu itu yang bersaing adalah di satu sisi SBY, kemudian berpasangan dengan Budiono, lawannya adalah Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto, kemudian Wiranto, JK ya Yusuf Kala berpasangan dengan Wiranto. Itu tiga besarnya. Dan sebagai incumbent SBY pada waktu itu dicurigai banyak orang yang tidak bisa memilih karena tidak terregistrasi secara baik, unregistered voters, terutama klaim datang dari NU pada waktu itu yang kiranya lebih condong kepada Jokwin ya, kepada JK Win, yaitu Yusuf Kala dan Wiranto pada waktu itu. Dan permohonan saya dikabulkan pada waktu itu, dan itu bahkan dibanggakan sebagai putusan yang milestone decisions ya. Jadi sebuah putusan yang dibanggakan oleh MK karena dianggap to protect people right, yaitu the right to vote, hak untuk memilih. Banyak hal ya, dan paling spektakuler lagi adalah ketika saya menengarai ada suap di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibukukan oleh mantan Pemret Kompas dengan judul akil. Jadi saya menulis di harian Kompas yang judulnya MK masih bersih. Rekan saya Saldi Isra kemudian bercanda pada waktu itu, ya saya salah sendiri karena pakai tanda tanya. Kalau tidak pakai tanda tanya, ya mungkin tidak akan dipermasalahkan. Jadi tulisan saya itulah yang kemudian mengantarkan 3 tahun kemudian Akil Muhtar akhirnya terbukti memang dia menerima suap ya. Kok fotonya itu lagi dibalik lagi? Cari yang lain dong kalau ada. Jadi MK masih bersih oleh Refli Harun, dan itu tulisan tahun 2010. It was 15 years ago. Nggak terasa ya. Saya baca sedikit saja sampai pukul 12.46 tanggal 19 Oktober. 19 Oktober ini adalah perubahan konstitusi pertama kali. Kami bersih 100%. Siapa yang punya bukti sebaliknya silakan, akan kami bayarlah. Begitu kutipan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD dalam jumpa pers di kantor MK 19 Oktober. Mahfud dan kolega hakim MK rupanya merasa perlu menggelar jumpa pers karena rumor mafia perkara meresahkan mereka. Ada asap, tentu ada api. Selentingan tentang MK yang mulai masuk angin kerap saya dengar. Ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, saya mendengar keluhan dari peserta pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi, biayanya terlalu besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat. Setelah habis banyak dalam pilkada, nanti habis juga untuk bersengketa di MK. Ada yang habis 10 miliar sampai 12 miliar untuk MK katanya. Ada juga yang bercerita tentang negosiasi yang gagal untuk memenangi perkara. Hakim kata orang itu meminta uang 1 miliar. Pemohon calon gubernur hanya sanggup memberikan garansi bank senilai itu. Karena ditunggu sampai sore tidak juga cair, negosiasi gagal dalam permohonan pun dicabut. Semua kisah itu membuat saya miris dan sedih sebagai orang yang pernah berkontribusi membangun MK menjadi pengadilan yang terpercaya. Sebagai staf ahli 2003-2007, saya senantiasa memimpikan ada pengadilan di negeri ini yang bersih. Pencari keadilan hanya perlu bekerja keras, membuktikan kebenaran dalil hukumnya, tidak perlu direcoki faktor-faktor non-hukum. Namun untuk menghibur diri seperti halnya Mahfud, saya menganggap cerita tentang suap di MK hanyalah celoteh mereka yang kalah. Sebelum ada kejadian hakim tertangkap tangan menerima suap, cerita tetaplah cerita. Anggap saja tidak benar walau saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri uang dolar AS senilai 1 miliar rupiah yang menurut pemiliknya akan diserahkan ke salah satu hakim MK. Ya, bisa diteruskan membacanya ya. Jadi tulisan itulah yang kemudian membuat pada waktu itu Mahfud MD meradang, dan kemudian saya dianggap berseteru dengan Mahfud MD, padahal tidak. Jadi kita sama-sama punya komitmen untuk membersihkan MK. Cuma pada waktu itu Mahfud MD sebagai ketua MK ya. Saya ngomong ngaco saja karena saya katakan lagi ya. Tinggal ya 15 minutes saya akan bertambah usia saya ya. Apalagi yang ingin saya share ya.
Jadi saya kembali kepada mode RRT tadi ya. Dari awal saya tidak ingin menjadi lawyer pidana sesungguhnya. Saya ingat kata-kata almarhumah ibu saya, neraka katanya. Dia sangat dia sangat sensitif dengan profesi hakim, jaksa, kemudian lawyer atau pengacara. Karena bagi dia neraka ya. Dan ketika saya menjadi lawyer di Mahkamah Konstitusi, rupanya ibu saya tidak protes karena mungkin tidak paham juga apa itu Mahkamah Konstitusi ya. Ibu saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, hanya lulusan SMP dulu tuh SKP namanya, sekolah keluarga pertama gitu ya, SKP, tetapi ya cukup ada juga wawasannya ya, sehingga dia mengatakan kalau jadi lawyer, jadi pengacara itu neraka katanya. Dia mungkin merefer kasus-kasus banyak di mana ada suap menyuap dan lain sebagainya. Itulah saya resisten untuk menjadi pengacara pidana. Tidak mau diribetkan pada urusan-urusan yang tidak substantif dan kadang-kadang harus menyuap untuk memenangkan perkara. Bahkan susah ya mengatakan. Tapi rupanya menjelang usia 56 tahun ini saya akhirnya diminta oleh RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa untuk menjadi salah seorang lawyer mereka. Ya sudah, tanggal 26 November saya menerima kuasa dari mereka yang secara aktual ditandatangani pada tanggal 27 November, tapi tertanggal 26 November. Maka jadilah saya sebagai lawyer pidana for the first time in my life actually. Tetapi karena barangkali dunia lawyering seperti ini bukan hal yang bukan hal yang asing bagi saya, apalagi saya sudah mengikuti kasus ini dari awal sebagai podcaster atau YouTuber, maka tidak sulit bagi saya untuk beradaptasi. Bahkan ada juga cerita lucu ketika saya harus dipaksa jadi leading lawyer dalam gelar perkara khusus, padahal setting awalnya saya tidak hadir karena saya memimpin rapat untuk menentukan siapa pendamping siapa, dan saya secara skenario tidak ikut mendampingi sesungguhnya. Jadi yang mendampingi Roy Suryo kita serahkan kepada lawyer dari timnya sendiri. Mungkin Taka, mungkin lawyer pribadinya. Taka itu tim advokasi, anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis ya. Itu namanya tim Taka. Dan kita serahkan Roy Suryo untuk diurus mereka. Sementara Rismond akan didampingi oleh Jahmada Girsang atau Bang Jagir ya, yang memang dia percaya, dan kemudian Dr. M. Taufik dari Solo ya, pakar hukum pidana yang sekarang sibuk dengan citizen lawsuit sebagai lawyer dari dua orang alumnus atau alumni UGM yang menggugat soal eksistensi ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian Dr. Tifa memilih lawyer dua orang ya, yaitu Fadli Nasution, kemudian satunya Tony Soehartono. Jadi Refli Harun sesungguhnya tidak masuk skema. Nah rupanya menjelang masuk ya, karena kita pada sesi kedua ya, kita masuk itu sekitar jam 4, jam setengah 5 lah. Itu pada rapat sebelum press conference di lunch time gitu, saya diminta oleh Rismond dan Dr. Tifa, waktu itu Roy Suryo tidak hadir, untuk ikut masuk sebagai pendamping Rismond di samping Bang Jagir atau Jahmada Girsang. Padahal pada waktu itu sudah ada cadangannya, tapi mereka meminta saya dan akhirnya saya pun masuk. Dan ketika untungnya saya pada waktu itu masih pakai jas dan tidak pakai celana jeans ya, masih pakai celana hitam, jadi masih pantas untuk hadir di gelar perkara khusus tersebut yang tidak saya rencanakan sesungguhnya. Dan unfortunately ketika masuk HP ditahan. Untung saya berbekal kertas-kertas yang dibawa oleh rekan Al-Katiri yang ikut dalam sesi pertama, sehingga saya cepat untuk update hal-hal baru. Kemudian juga sempat ngobrol dengan Didit Wijayanto yang dimajukan Roy Suryo sebagai ahli ya. Dan dia besok
bukan besok ya, besok karena belum tanggal 26 akan dimajukan sebagai ahli, sobat era sekalian. Dan dan kemudian saya bilang karena saya koordinator non litigasi, saya meminta Bang Jagir untuk leading the lawyers ya. Karena RRT itu core bisnisnya lebih banyak bala RRT. Dan lucunya sebelum masuk saya mengusulkan nama, bagaimana kalau namanya bala RRT, yaitu Barisan Pembela Roy Rismond Tifa. Dan akhirnya ya tidak ada yang menolak, tapi tidak ada juga yang setuju. Nama itu menggelinding begitu saja. Dan kemudian Bang Jagir bilang Prof aja, dia selalu panggil saya Prof ya. Saya disclaimer bahwa saya belum profesor. How come to be a professor kalau pangkat akademik saja saya tidak urus. Karena saya sesungguhnya tercatat sebagai dosen tetap di sebuah universitas swasta. Tapi sekarang karena saya menolak untuk tanda tangan kontrak dan lain sebagainya, status saya in between. Karena akhirnya ketika ada media sosial saya malah lebih asik mengajar di tanda kutip di media sosial. Dan ketika kemudian harus terjun ke lapangan sebagai lawyer ya akhirnya saya lebih banyak pada dunia aktivisme dan dunia profesional jadinya. Jadilah saya sekarang ini lawyer yang juga mengurusi masalah pidana, not only constitutional cases, dan seorang content creator sesungguhnya atau YouTuber orang bilang kan. Dan kemudian saya diminta untuk leading lawyer. Untung saya masih hafal karena tidak ada catatan, masih hafal pasal-pasal yang ditersangkakan kepada RRT. Yaitu pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian, kemudian pasal 32 Undang-Undang ITE 2008 yang pertama kali belum diubah undang-undangnya, pasal itu tentang melakukan atau merusak dokumen, baik dokumen publik maupun dokumen pribadi, dan pasal 35 yang merupakan pasal paling tinggi, ancaman hukumnya 12 tahun, yaitu mengedit dokumen yang tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Nah, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond dikenakan ke-6 pasal tersebut dengan jungto-jungtonya ya. Jungtonya itu lamanya hukuman atau ancaman hukuman. Ada yang mulai dari 9 bulan, kemudian 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, kemudian 8 tahun sampai 12 tahun. Dan pada waktu itu saya menyampaikan ya bahwa dari semua pasal ini tidak ada yang pantas dikenakan kepada RRT, Roy Rismond dan Tifa. Karena mereka melakukan pekerjaan yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi as a constitutional right. Tapi di Indonesia ini, sobat era sekalian, saya merasakan ya, baik polisi, jaksa maupun penegak hukum jarang sekali mempertimbangkan constitutional aspect di dalam argumentasi mereka. Mostly hukum pidana, sehingga mereka tidak cukup tercerahkan sebagai constitutional sebagai constitutional defender. Jadi beda sama Amerika misalnya, semua aspek dibawa ke konstitusi. Jadi belajar di sana criminal constitutional law. Jadi hukum pidana konstitusi. Jadi hal-hal yang sifatnya private pun dibawa kepada putusan Mahkamah Agung yang kemudian bernilai konstitusi. Sistemnya berbeda, tetapi menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita membawa konstitusi itu as a traditions ya. In our legal tradition itu masalahnya kita tidak memiliki sebuah tradisi hukum yang baik untuk put constitutional aspek sebagai daya perlawanan kita terhadap rezim yang katakanlah semena-mena. Itu persoalannya. Sehingga constitutional aspek itu gampang sekali dihilangkan. Padahal kalau kita bekerja dengan constitutional testing saja dalam kasus RRT ini,
selesai sesungguhnya, tidak perlu lagi dipersoalkan ya. Begitu sobat era sekalian ya. 4 minute before sebelum pukul 00 saya akan membacakan nanti apa yang menjadi concern teman-teman sekalian ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber RH Channel yang sekarang sudah mencapai 3,7 juta sekian, dan ada channel lainnya, 3 channel lainnya yang ya lumayan juga, ada yang 400-an, 300-an dan 100-an ribuan ya. Jadi saya ada 4 channel dan semuanya kita berusaha hidupkan. Tidak gampang memang karena semangat kadang-kadang menghilang karena usia bertambah tua. Dulu lagi gila-gilanya sehari saya bisa bikin 20 konten secara monolog. Tapi sekarang kadang-kadang sehari pun saya tidak bisa bikin konten. Apalagi ketika saya sudah mulai sibuk dengan urusan RRT ini. Jadi ya syukurlah masih bisa seperti ini. Tetapi mostly saya sesungguhnya tidak punya banyak waktu lagi untuk membuat konten-konten lagi. Tapi malam ini saya sempatkan karena ini adalah hari ulang tahun saya, menjelang ulang tahun saya. Dan terima kasih kepada subscriber ini ya. Saya akan membagikan linknya ini tepat pukul 24.00 kepada tentu orang-orang yang saya orang-orang yang tentu yang orang yang saya ingat ya, saya yang selalu ingat, atau teman-teman yang selalu saya ingat, grup yang selalu saya ingat ya. Dan nanti saya akan membacakan komentar-komentarnya karena ini sebuah refleksi saja. Saya harapkan kawan-kawan bersabar untuk mendengarkan ini ya. 2 minutes before 2 minutes before ini ya, before apa? 2 minutes before pukul 00 ya. Jadi saya akan bagikan. Meanwhile saya akan membacakan ya. Jadi itu kritik saya dan mudah-mudahan pembelaan saya so far tidak mengecewakan mereka yang mendukung RRT. Karena gini, kebenaran harus diungkapkan ya. Jadi kita tidak mencari pembenaran, tapi kebenaran harus diungkapkan. Saya yakin dan percaya dengan apa yang dilakukan oleh RRT, Roy, Rismond dan Tifa atau Dr. Tifa ketika mereka melakukan penelitian mengenai ijazah Jokowi atau tentang perilaku Jokowi yang mengarah pada ijazah apakah palsu atau tidak. Roy Suryo dengan keahlian telematikanya sudah mengatakan bahwa ijazah itu palsu 99,9%. Rismond dengan keahlian digital forensiknya mengatakan demikian. Dan Dr. Tifa dengan keahliannya di bidang neuropolitika yang menggabungkan antara ilmu otak, neuroscience dengan ilmu politik, itu mengatakan ilmu perilaku juga. Jadi gabungan dari neuroscience, psikologi dan politik ya. Itu menjadi neuropolitika, itu kemudian mengatakan bahwa dari gerak-gerik dan lain sebagainya itu terlihat bahwa ijazah itu memang palsu. Nah, ini hal-hal yang tentu ya belum tentu juga mudah diterima ya sebagai sebuah apa istilahnya, sebuah cara gitu ya untuk mengungkapkan hal-hal seperti ini. Ya, sobat era sekalian, seperti janji saya sudah pukul 00 ya. Happy birthday to me, not happy birthday to you ya. Di depan saya hanya ada satu staff, tidak ada orang yang mengucapkan selamat, tetapi ini hal yang menurut saya cukup membahagiakan karena saya for the first time itu bisa live dalam ulang tahun ini ya. Jadi hal yang luar biasa tentunya. Mudah-mudahan saya akan bagikan kepada orang yang orang yang saya cukup perhatikan lah dalam hal ini ya. Oke, sambil live kita bagikan linknya. Oke. Ini linknya nih. Oke, kita bagikan linknya. Skip dulu kemudian ya.
malam pun gelisah, jatuh berguguran. Itu lagu yang sering saya nyanyikan ya. Oh, rupanya saya melewati waktu karena saya ternyata ada hal yang teknis yang belum saya lakukan ya untuk mengirim link ini. Saya coba sekali lagi dan ya tidak terlewati nol-nolnya, tetapi kita tetap kirimkan ya kan. Beda 1 menit nggak ada masalah ya. Ya. Saya pernah punya pengalaman ya, one day ya. Di hari ulang tahun saya kemudian ada kegiatan ke Singapura with somebody and dia lupa kalau saya ulang tahun. Jadi ya apa boleh buat lah ya kan. Karena sebagian orang menganggap nggak penting-penting amat ulang tahun itu ya. Oke. Ya, saya jadi terima kasih. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Saya juga share linknya ke tempat lain coba. Jadi ada juga grup yang keren, Cadas Group ya. Mudah-mudahan masih ada yang live gitu ya, belum tidur gitu. Oke, coba ini salah nggak ya? Mudah-mudahan tidak keliru ya saya ininya. Oke, ya sobat semuanya coba saya bacakan ya. Saya bacakan. Oke, coba saya bacakan komentar sobat era sekalian ya. Apalagi nih, polisi nggak berpendidikan bikin malu bangsa, isinya orang udik harus direformasi, ganti dan putra-putri bangsa yang berpendidikan. Ya, ada yang gitu ya. Kenapa kok sudah jarang live? This is the question, the common question. Jadi sobat era sekalian ya, orang menyangka bahwa saya lebih produktif ketika menjadi lawyernya RRT. No, justru saya tidak bisa bikin konten. Sehari-hari kadang-kadang bikin satu konten pun susah. Karena konsentrasi saya pada kasusnya. Nah, untung saya masih punya staff yang kemudian bisa mengambil secara live. But everybody can take it ya, not exclusive actually. Jadi ya saya janjilah di usia 56 ini mungkin bisa membagi waktu dan pikiran. Itu yang barangkali saya ingin katakan ya. Apalagi ya. Selamat ulang tahun Bang RH. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Heri Yudah. Ini saya bersama Ubaidillah Badrun. Tadi saya ketemu juga sama Ubed. Dan saya minta beliau mau jadi ahli RRT untuk menjelaskan apa itu sih yang namanya metode ilmiah. Apa itu penelitian, apa itu peneliti dan lain sebagainya. Karena itulah yang ditudingkan kepada RRT bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah studi ilmiah ya. Kemudian happy birthday to you, thank you very much. Matt Ulta Pak Prof Refli, makasih. Ya, yang dicari ya kebencian yang mendarah daging. ini tidak perlu saya jawab sesungguhnya. Tapi begini kawan ya, saya hanya ingin melakukan sebuah klarifikasi bahwa tidak ada orang yang saya benci di republik ini, di dunia ini. Tidak ada orang yang saya anggap sebagai musuh. Yang kita permasalahkan adalah perilakunya. Nah, perilaku itulah yang kemudian kita permasalahkan. Kenapa? Karena itu berbahaya for the republic. Ya. Jadi sobat era sekalian, waktu usia 50 tahun, saya membuat buku ini, Life Begins at 50. Hidup dimulai dari 50 tahun. Dan ini saya membuat kritik seperti ini ya. Jadi yang
yang memberi endorsement. Ada 200 toko yang memberi endorsement. Itu mulai dari cebong sampai kampret ya kan. Nama-nama oposan ada, karena pada waktu itu posisi saya in between sesungguhnya ya. Karena saya masih menjadi komisaris utama di Pelindo, tetapi saya juga sudah sering mengkritik pemerintahan. Jadi pemerintahan Jokowi saya dukung hanya 3 tahun awal saja. Tapi mulai 2017 saya mulai mengkritik. Ada orang bilang setelah saya naik haji, enggak juga, karena saya lihat gejalanya, waduh, ini tidak bisa diharapkan. Bukan a new hope sebagaimana dibilang majalah Time ya. Jadi pada waktu itu ya bayangkan ada Tito Karnavian yang memberikan endorsement saya bilang cindra kata, dan luar biasa Tito Karnavian pada waktu itu memberikannya menjawab dengan WA. Jadi ketika saya minta malam hari dia jawab dengan WA. Nah dia mengatakan orang seperti saya itu ya sayangnya tidak pernah menjabat, dan barangkali takdir saya memang bukanlah orang yang tertarik dengan jabatan ya. Jadi coba saya bacakan apa yang dituliskan oleh Tito Karnavian. Oke, halaman berapa ya? Jadi sobat era sekalian, Anda jangan sungkan ya, jangan hiraukan ya. Saya hanya ingin ngoceh, nggak karu-karuan dalam kesempatan ini ya. Oke, tapi Anda boleh bertanya ya. Apa saya perlu buka link HP saya untuk menerima telepon Anda juga? Boleh juga ya. Tetapi oke lah, saya lihat ya. Atau saya cari judul-judulnya saja siapa yang membuat endorsement. Tapi begini, orang kalau bikin endorsement seperti ini biasanya memuji-muji. Karena itu saya mengatakan ya, dipuji nggak apa-apa, tapi tidak dipuji juga nggak apa-apa. Artinya bagi saya netral saja. Misalnya gini, saya membuat katakanlah dengan buku pengantar saya, dan pada waktu itu saya berambisi sekali membuat 50 buku ketika 50 tahun. Tapi ternyata cuma sanggup 14-15 buku aja, dan saya kira tidak gampang membuat buku itu ya, karena membutuhkan konsentrasi dan kadang-kadang kita tidak bisa berpikir aspek ekonominya. Nah, oke. Ini misalnya ini Profesor Dr. Andes HM Tito Karnavian MA PhD, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sudah Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Idealisme sang dulur. Pada waktu itu dia menjawab saya dengan WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Refli, begitulah saya menyebut sosok bernama Refli Harun. Sebutan dulur atau terkadang disingkat lur bermakna saudara sekeluarga dalam bahasa Palembang karena kami berasal dari Sumatera Selatan. Saya mengenal sang dulur dari media massa, komentar dan ulasannya dalam berbagai tema membuat saya kagum karena acap kali tajam dengan kosakata yang sistematis, berani dari sudut karakter berbicara dan berisi dari sisi keilmuan. Ini yang membuatnya cepat dikenal publik meski tidak memiliki jabatan publik. Sang dulur dikenal karena individunya yang menonjol, bukan karena menduduki jabatan yang dikenal publik. Lebih bangga lagi ketika saya Google ternyata dulur Refli adalah Wong Kito Galo. Jadi Wong Kito Galo itu sebutan orang Palembang ya. Kadang-kadang saya plesetkan Wong Kito Galo, Wong Kito Gilo, Gilo itu gila, dan Wong Kito Galau. Galau itu orang yang gak karu-karuan lah. Sehingga ketika pada suatu kesempatan acara kami bertemu pertama kali langsung cepat akrab. Ternyata ia juga sudah mengenal saya yang asal Palembang dari beberapa sumber. Kecerdasan atau intelligence quotient-nya, IQ-nya di atas rata-rata, serta pengalaman bekerja dalam bidang hukum baik di Mahkamah Konstitusi MK ataupun sebagai lawyer. Ditambah dengan idealismenya membuat dirinya menjadi sosok yang punya warna tersendiri di mata publik. Inilah yang membuatnya cepat meroket, dikenal luas. Namun faktor terakhir, idealismenya terkadang menjadi penghalang baginya untuk menduduki jabatan publik yang strategis karena beberapa pihak merasa tidak nyaman dengan gaya bicaranya yang belak-belakan. I know exactly who I'm. Karena itulah saya tidak punya ambisi untuk jabatan publik apapun ya. Bahkan saya sudah berkata bahwa pada masa pemerintahan Prabowo saya tidak akan menduduki jabatan publik apapun. Wah, sok sekali saya. Enggak juga ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa berjuang itu bukan karena saya ingin jabatan publik. Bagaimana kalau terjadi perubahan politik? Nah, itu soal lain. Karena kadang-kadang ada panggilan zaman. Tapi kalau Prabowo Gibran itu Anda nggak bisa bilang panggilan zaman.
itu Anda mau ikut dalam sebuah rezim yang dibangun dengan anak haram konstitusi atau rezim yang benar-benar menaati konstitusi, kan itu persoalannya. Jadi saya rasanya tidak mungkinlah menjilat ludah sendiri untuk menjadi anak buah Gibran, walaupun misalnya as the minister or vice minister atau apapun, whatever your position, Anda tidak langsung direct di bawah vice president, tetapi kan sebagai sebuah kabinet secara umum, ya Anda tetap saja bagian dari itu ya, dan itu saya tolak ya, kecuali nanti Gibran di impeach, mungkin lain ceritanya. Emotional quotient atau kemampuan untuk berinteraksi yang dimiliki Refli cukup baik sehingga membuat orang menjadi nyaman. EQ yang meliputi kemampuan mendengarkan, listening skill, kemampuan berbicara dan baik dan santun, speaking skill, kemampuan menyela pembicaraan, intervening skill, merupakan sebagian dari kemampuan yang amat diperlukan untuk menjadi figur dengan karakter negarawan. Selamat ulang tahun ke-50 dulurku yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan perlindungan agar dulur menjadi orang yang memberi manfaat banyak bagi bangsa, masyarakat, bangsa, negara, agama dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Tito Karnavian. Yang unfortunately kira-kira saya sudah tidak bertemu dengan beliau itu. The last time I met him itu in 2020 ketika dia baru diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, dan sekarang nggak pernah bertemu lagi. Pernah ketika saya buat konten tertentu, tiba-tiba saya di WA dia protes, tapi ketika saya tunjukkan ada beritanya, sudah itu tidak ada komunikasi lagi. Nah, itulah saya susahnya. Jadi selalu berseberangan dengan orang yang di inner circle kekuasaan walaupun sebenarnya sudah akrab. Baik saya yang menjauh atau dia yang menjauh, I don't know exactly. Jadi sebenarnya mudah bagi kita untuk mendekat kekuasaan karena rasanya sebagian besar kenal dan dikenal gitu ya. Mereka kenal saya dan mereka mengenal saya atau vice versa. Tapi masalahnya adalah sometimes about choice. Ya. Tadi waktu pernikahan teman saya, putra teman saya di Hotel Mulia, saya dari kejauhan melihat BGS, Budi Gunadi Sadikin. Dia juga orang yang saya kenal sesungguhnya. Jadi ketika saya komisaris utama di baik itu Jasa Marga maupun kemudian dipindahkan ke Pelindo 1, dia sempat menjadi staf khusus Menteri BUMN Rini Sumarno. Kemudian dan setelah pensiun setelah 10 tahun menjadi Direktur Utama Bank Mandiri. You can imagine ya kan how much tantium he has got ya kan. Tetapi he had got. Tetapi kemudian dia ditaruh di Mind ID untuk take over saham Freeport. Dan apa sikap saya? Langsung dia bilang malas dekat-dekat padahal saya pernah berfoto bareng dengannya. Oke, jadi begitu ya sobat era sekalian. Jadi sebagian karakter saya itu ya begitulah orangnya. Ya, misalnya saya pernah memberikan pengantar begini ya. Saya membuat hidup dimulai ketika usia 50 tahun. Saya ketika 50 tahun itu saya mengajukan satu pertanyaan. Kita mau kemana sesungguhnya? Apakah mau menjadi seorang sofistik yang tidak lagi mau bicara tentang dunia, hanya berpikir tentang akhirat, ya, hanya mengingat kematian, atau kita mengejar dunia? Maka dua-duanya sesungguhnya tidak, karena dunia dan akhirat itu no dikotomi. Ya. Orang bisa menuju akhirat karena ada pekerjaan dunia yang dia kerjakan. Ada kebaikan, ada amar ma'ruf yang dia kerjakan. Ya mungkin ada orang yang ingin beramar ma'ruf saja, tapi tidak nahi mungkar. Tapi ada orang yang bernahi mungkar, tapi amar ma'rufnya kurang. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi mudah-mudahan dia menerima setiap amal ibadah hambanya dan kemudian mengampuni setiap dosa yang dibuat. Ya, kita manusia. Ya. Most of the time kita membuat dosa dan itu menyedihkan sebagai manusia. Tetapi karena kita manusia, ya tempat salah dan dosa. Apalagi kalau itu menyangkut rasa, perasaan, hati dan lain sebagainya. Ya.
Eh, saya sempat menulis begini dalam bagian akhir ya. Ada yang mengatakan karena saya sakit hati dengan Jokowi, Anda salah. Karena ketika usia 50 tahun, saya baru diberhentikan sebagai komisaris utama itu pada tahun 2020. 2020 bulan April. Sementara ulang tahun saya ini pada bulan Januari 2020. Jadi 3 bulan sebelum saya ulang tahun. Tapi adapun saya kritis sudah sejak 2017. Jadi saya bukan karena kritis karena diberhentikan, bukan. Karena kritis saya diberhentikan. Bukan karena diberhentikan saya kritis, tapi saya kritis maka diberhentikan. Ya. Tetapi untuk jabatan sebagai staf khusus Pratikno, pada waktu itu saya mengundurkan diri. Win-win solution lah. Pratikno tidak ingin saya karena terlalu independen, suka mengkritik dan lain sebagainya. Dan juga tidak cukup disiplin untuk menjadi government employee gitu. Dan saya pun merasa bahwa itu bukan tempat yang tepat bagi saya. Karena saya sukar orang yang berbahasa basi sesungguhnya ya. Jadi mental saya adalah mental untuk mengkritik. Jadi ketika dijadikan staf khusus Pratikno pada tanggal 1 Desember 2014 sampai kemudian saya berhenti 31 Maret 2015, saya merasa bahwa itu bukan jabatan yang cocok bagi saya. Karena saya mentalis nggak mau jadi anak buah orang itu masalahnya. Orang Sumatera Selatan tipikal jangan-jangan begitu ya. Saya nulis begini ya, hingga tulisan ini dibuat saya masih menjabat Komod Pelindo 1. Entah sampai kapan yang jelas, selama dipercaya saya akan bekerja sungguh-sungguh. Kesungguhan itu setidaknya saya tunjukkan dan menghasilkan 3 buku tentang BUMN hingga saat ini, yaitu BUMN dalam sudut pandang tata negara ya. Jadi saya menghasilkan buku itu ya. Kemudian menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme dan hukum badan usaha milik negara. Jadi saya berusaha membuat hukum tentang BUMN ketika menjadi komisaris. Kalau tidak lagi tidak akan mengubah apapun dari hidup saya. Insya Allah saya akan tetap menjalani lakon yang sama dengan kualitas yang mudah-mudahan lebih baik. Karena bagi saya life begins at 50. Di usia 50 tahun saya berharap terus dapat mengabdikan ilmu dan pengalaman untuk kebaikan bersama. Dalam posisi apapun, dalam tanpa jabatan apapun ya. Kemudian salam semuanya dan mohon maaf bila sepak terjang saya selama ini banyak menyakiti mereka yang tersakiti. Mudah-mudahan kemanusiaan kita mengalahkan semua sekat perbedaan. Untuk mengakhiri pengantar, izinkanlah saya membuat sebuah pantun sebagai berikut ya. Sudah berlembar kubaca sebuah buku yang dibaca mempengaruhi laku. Setelah 50 tahun kini usiaku, saya bilang setelah 56 tahun kini usiaku, aku bertanya mau kemanakah aku ya. This is the same questions I raised when I was 50 years ya. Jadi sobat RH sekalian, saya bacakan judul buku ini ya, Life Begins at 50 when I was 50 ya. When I turned 50 years. Jadi ini dari Tito Karnavian, judulnya Idealisme Sang Dulur. Dari Fahrul Razi, Menteri Agama yang kemudian sekarang jadi oposan kelas berat juga. Refli Harun, Satria Sejati. Kemudian dari Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD, Refli Harun di mata Lanyala. Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Refli Harun, dokter hukum yang santun. Bayangkan saya dibilang santun sama Kemudian dari IDG Palguna, mantan hakim konstitusi yang sekarang menjadi Dewan Etik kalau tidak salah ya. Dewan Etik MK, testimoni 50 tahun Refli Harun. Kemudian Akmal Malik yang waktu itu menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Refli Harun di mata sahabat. Jaksa Agung ST Burhanuddin, muda, cerdas dan kritis ya. Now when I'm 56, apakah Jaksa Agung masih menganggap saya muda? Kalau dibandingkan dia pasti lebih muda ya. Kemudian ada juga Bambang Susatyo ya, Refli Harun integritas yang semoga tak pernah mati itu. Kemudian mantan Pemrekol manusia yang tetap merdeka Budiman Tanurejo. Ada juga Usman Sabta Odang yang pada waktu itu bermusuhan dengan saya. Ahli hukum tata negara yang selalu berseberangan dan barangkali tidak menyukai saya sejak dalam pikiran. Dia bingung dia ketika saya suruh nulis padahal saya sedang berseteru sama dia ya. Kemudian Refli Harun yang asik ini dari Ketua Umum DPP Serikat Karyawan Jasa Marga. Terus terang saya memang berkawan dengan dia ya. Ketika saya jadi komod yang saya temani adalah ketua-ketua Serikat Pekerja ya.
Kemudian ada juga dari Marzuki Ali, Ketua DPR mantan, Refli Harun sosok yang berkarakter. Ada dari Sandiaga Uno, Refli Harun hadir menjadi solusi. Kemudian ada juga dari Jimli As-Sidiki, Refli Harun sarjana hukum yang konsisten dalam penalaran rasional dan objektif di segala cuaca. Alhamdulillah ya, ngomong begitu Prof. Jimli As-Sidiki karena dia dosen dan guru saya. Kemudian Hatta Rajasa tetaplah menjadi Refli. Kemudian Fajar Rizaul Haq yang sekarang jadi Wamendik Dasmen gitu, tertata dalam kata, apik dalam musim dingin di Edgbaston. Saya pernah di Inggris 3 bulan sama Fajar ini ya. Kemudian ada juga Andre Rosyadi, Refli Harun, lentera kecil menuju jalan terang hukum Indonesia. Kemudian ada juga dari Ganjar Pranowo, kritis dan memberi solusi. Ada Sultan Najamuddin yang sering jadi ketua DPD, Refli Harun sahabat yang baik dan lain sebagainya. Banyak ya. Ada dari Willy Aditya ya, anggota DPR, dari Helmi Yahya. Kemudian dari Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak pernah memuji orang. Sorry Bang ya. Besok kita ketemu ya. Dia nulis tentang ubi societas ibius ya, ini mengenai hukum ya. Kemudian Mahfud MD, Refli yang selalu hadir. Orang mempersepsi saya bermusuh dengan Mahfud MD padahal tidak ya. Nanti kalau studio saya sudah jadi, saya undang Prof. Mahfud ya. Saya mau belak-belakan dengan beliau. Kemudian ada juga dari Saud Situmorang. Oh, berarti Saud sudah saya kenal ya. Oh iya ya, karena dia KPK pernah mengundang saya diskusi di kereta api menuju Jakarta Jogja, keren tuh diskusinya. Refli Harun, the dignity, the state or quality of being worthy of honor and respect ya. Kemudian ada juga Margarito Kamis yang sering berdebat dengan saya. Refli adalah Refli ya. Kemudian ada juga siapa lagi nih? Banyak nih ya. Ada Idam Aziz pada waktu itu Kapolri ya. Dia cuma nulis kesan terhadap Dr. Refli Harun. Kemudian Irjen Pol Muhammad Iqbal yang sekarang jadi Sekjen DPD. Refli Harun Wong Palembang yang membanggakan. Macam-macam lah ya. Ada Judika juga. Ternyata saling ngefans ya. Mungkin Anda heran kenapa saya kenal dengan Judika. I don't know exactly why. Yang jelas ketika saya di bandara, dia lihat saya di Bandara Solo, if I'm not mistaken ya. Saya ketemu dia, I met him, dan dia menyapa saya menyapa dia. Dan rupanya dia cukup mengenal saya, memperhatikan saya. Tetapi saya tidak tahu sekarang ya, ketika saya bergerak sedikit ke kanan, karena sesungguhnya yang dihadapi adalah wing kanan, wing tengah kiri gitu. Jokowi kan mewakili wing tengah kiri. Karena pada waktu itu jangan lupa saya masih mengendorse pemerintahan karena ya separuh kaki masih di BUMN begitu ya. Jadi ada Judika juga, lucu juga ya, 137. Mungkin Anda pengen tahu apa yang dituliskan Judika terhadap saya ya, 137 halamannya. Dan Judika itu datang pada peringatan 50 tahun saya dan menyanyikan lagu secara gratis ya. Yang lagunya Cinta Karena Cinta, itu lagu yang dia nyanyikan itu ya. Ternyata saling ngefans. Nama saya Judika. Saya pertama lihat Bang Refli Harun di televisi acara talk show sedang debat politik. Saya kagum dengan ilmu hukum tata negaranya dan cara penyampaiannya yang jelas, tenang dan berisi. Saya merasa terwakili pendapatnya tentang hal yang diperdebatkan. Berikutnya tidak sengaja ketemu di Bandara Adi Sumarmo Solo, benar kan? Sama-sama sedang menunggu boarding pesawat. Saya beranikan diri meminta foto sebagai penggemar. Ternyata tidak mengecewakan, disambut dengan senyum persis di televisi. Ternyata katanya dia juga fans sama saya. Akhirnya kita jadi teman dan beliau datang seperti janjinya ke tempat saya manggung di Hotel Borobudur untuk perayaan malam pergantian tahun ya. Sukses selalu Pak Refli Harun sebagai salah satu putra terbaik bangsa untuk membantu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang mengerti hukum, taat hukum, dan menjaga bangsa ini dari kepentingan orang-orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Happy birthday Abang Refli Harun. God bless you always. Judika, where are you? Apakah Anda masih ini ya? Ada juga yang bilang saya pelit ya kan?
Ini mantan orang ICW ya, gitu. Puisi untuk Refli Harun ada juga ya, dari Sujiwo Tejo ya. Oke, sobat sekalian, mudah-mudahan Anda tidak bosan ya, karena saya mau ngoceh saja, ngomong apa saja, dan saya ingin membacakan apa yang ingin saya bacakan. Hampir 1 jam ya. Oke. Ada yang tanya gini, selamat ulang tahun Bang RH, apa lagi ya? Jadi saya tidak ada kebencian apapun dengan Jokowi ya. Yang ada adalah saya tidak menyukai perilaku korup. Kalau Anda korup pasti lawan saya. Kalau tidak adil pasti lawan saya. Kalau semena-mena pasti lawan saya. Dan secara teoritis mereka yang korup, mereka yang semena-mena, mereka yang zalim itu adalah penguasa. Nggak mungkin rakyat biasa. Atau setidak-tidaknya pengusaha yang di backup penguasa. Kan begitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi lawan kita semua ya. Jadi musuh umat manusia sesungguhnya. Oke. Misalnya ada lagi ya. 56 atau 65 ya. Berapapun itu selamat, sehat dan selalu ya. Saya sadar ya. Saya makin kurus. Jadi sobat era sekalian. Saya sedang diet ya kan, karena ada sesuatu yang perlu di recovery, tetapi programnya saking ketatnya bukan bertambah berat badan saya, tapi malah ngurang. Jadi berat saya awalnya 69 kilogram, menjadi sekarang tinggal 66, aja. Jadi saya kehilangan 3 kilogram berat badan. Bahkan sebelumnya sempat 64. Kenapa begitu? Ya tadi karena terlalu ketat dietnya sehingga justru saya kehilangan berat badan. Nah semoga itu bisa di recovery. Tapi yang paling penting perut sudah hilang kan. Dan saya punya kebiasaan olahraga nge-gym. Padahal saya biasanya malas betul olahraga. Dan ada teman baik yang kemudian mengassist saya, menyarankan tidur pukul 10, bangun pukul 3 subuh. Tapi saya sekarang breaking the law karena tadi saya ingin mengucapkan ulang tahun. Ya, jadi mohon maaf, itu yang saya bisa lakukan. Jadi ada beberapa orang ya yang sudah ada di sini ya. Banyak sekali tokoh-tokoh, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti tentang YouTube ya, tapi saya mau bacakan lagi. Oke. Kenapa RRE terpecah? Pertikan Jahmada Bala RRT vs Tim Taka di Rakyat Bersuara sangat memalukan. Bagaimana klarifikasi RH? Sebenarnya tidak perlu ada klarifikasi apa-apa ya. Kita bekerja berdasarkan mandat yang diberikan oleh klien. Nah, mandat itu kan harus dinyatakan ke publik sebagai sesuatu yang tidak boleh ditutupi. Sebenarnya begitu ya. Jadi memang ada 2 tim sekarang ini yang menghandle para tersangka ijazah palsu ini. Tim pertama yang sudah terbentuk di luar tim pribadi ya. Ini saya bersama Dr. Tifa ya. Saya kira salah satu yang kemudian dijadikan tersangka. Jadi sobat era sekalian, ada 2 tim yang terbentuk, yaitu pertama tim TAKA namanya. Jadi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Nah tim itu yang koordinator litigasinya adalah Petrus Celestinus dan koordinator non litigasinya adalah Ahmad Hozinuddin ya. Itu tim TAKA. Banyak lawyernya. Nah tim TAKA ini unfortunately di tengah jalan tidak semua RRT itu bergabung dengan tim TAKA ini. Karena sejak Juni 2025 Dr. Tifa tidak lagi bergabung dengan tim itu. Nah, tetapi orang kan tidak tahu kan. Padahal kalau kita bicara mengenai transparansi, ya Dr. Tifa belum tentu tidak keberatan. Bahkan dia keberatan ketika tidak ada yang namanya klarifikasi yang clear. Karena kan tindakan-tindakan lawyer itu kan harus dipertanggungjawabkan kepada siapa dia pembelaan. Nah akhirnya sobat era sekalian, rupanya
Richmond pun keluar dari tim itu. Maka 2 orang keluar dan kemudian Mas Roy diminta untuk gabung dengan mereka. Maka terbentuklah kemudian namanya ya, mereka bertiga menjadi satu menjadi Bala RRT. Jadi ada 2 tim sekarang. Barisan Pembela Roy Richmond Tifa. Nah karena Roy Suryo ini istimewa pakai telur, dia bermain dia bisa di 2 kaki. Jadi separuh kakinya di tim Taka, separuh kakinya di tim Bala RRT. Nah sebenarnya yang diminta adalah keterus-terangan di publik bahwa Taka itu kliennya adalah Roy Suryo. Kemudian 3 TPUA lainnya yaitu Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan satu lagi Kurnia Tri Royani. Sementara Bala RRT kliennya 3. Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian satu lagi Dr. Tifa dan satu lagi kemudian Richmond Sianipar. Maka kemudian kita ya hanya menginginkan ya kejelasan saja. Itu sesungguhnya rupanya kejelasan itu mungkin tidak disukai. Kenapa? Karena orang akan bertanya, pengacara Roy CS itu siapa? Kan tidak boleh gelap-gelapan kan, harus jelas siapa. Makanya kita menyebut pengacara RRT. Kita tidak ingin mengatakan Roy CS tapi RRT, Roy, Richmond dan Tifa. Dan saya kira kehadiran Bala RRT bukan untuk mensubstitusi tim sebelumnya, bahkan lawyer-lawyer pribadi, tetapi memperkuat saja. Terutama memperkuat persatuan RRT. Jadi ketika orang bilang RRT itu memang utuh di Bala RRT sebagai satu kesatuan. Walaupun dalam geraknya Mas Roy di-assist juga oleh tim lainnya. Nah kita tidak mempermasalahkan itu. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Jadi tidak perlu dipersoalkan lah ya. Jadi tidak terpecah. Jadi RRT tidak terpecah. Yang terpecah itu barangkali lawyernya dan tidak juga terpecah karena ini baru dibentuk akhirnya. Saya tidak pernah ikut dalam tim sebelumnya. Tapi karena diminta RRT salah satunya adalah bertujuan untuk bagaimana tim ini kemudian menghidupkan RRT atau katakan RRT menjadi satu kesatuan, maka ya kita pegang RRT ini walaupun kadang-kadang sebel dan kesal juga sama mereka. Kita bekerja untuk kepentingan klien, kadang-kadang kliennya itu susah diajak rapat dan lain sebagainya. Tetapi kita pahami yang paling penting adalah punya komitmen untuk terus bersatu. Dan lagi pula secara teknis memang RRT ini dibedakan menjadi klaster 2. Dan paling banyak dalam tanda kutip diincar dibandingkan yang klaster pertama. Di klaster pertama kita tahu bahwa baru saja mereka diperiksa sebagai tersangka 22 Januari yang lalu. Padahal RRT sudah diperiksa 3 bulan sebelumnya, November, Desember, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan lebih yang lalu. Padahal ya 2 bulan setengah, 2 bulan 10 hari yang lalu. Karena itu kita kemudian hanya ingin kejelasan saja agar masyarakat tidak bingung dan kemudian tentu klien tidak dirugikan, terutama Dr. Tifa dan Richmond yang secara de facto memang dan de jure memang tidak lagi di tim Taka. Itu ya klarifikasinya. Dan tidak perlu marah tim lain. Kan kita bicara mengenai siapa mewakili siapa berdasarkan yang namanya surat kuasa kan begitu. Apalagi ya? Kalau begitu happy birthday Bang RH, semoga semua kesulitan sudah dihabiskan, yang tersisa next hanya kebahagiaan. Insya Allah ya. Bang, bantu RRT itu ada info tim Fufu Fafa diduga mau ke UTS, diduga akan menyulap ijazah untuk G. Not easy rasanya ya. Mudah-mudahan tidak demikian ya kan. Institusi luar negeri apakah bisa under control seperti halnya Dikdasmen memberikan penyetaraan, bayangkan orang kursus kok dikasih penyetaraan dan dasar penyetaraan pun tak jelas pula ya kan. Kemudian selamat, semoga panjang umur terus sehat selalu ya.
Kalau gitu happy birthday. Oke lagi apa lagi ya? Happy birthday to you. Selamat Bang RH, semoga Allah meridhoi perjuangan Abang dan selamat ulang tahun, semoga selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian klien Refli Harun, si Rismon kok konyol di Kompas TV menolak dan tidak mau SP3 biar kasusnya sampai ke pengadilan pidana. Buat apa klien seperti ini masih dibela, malah minta masuk penjara? Saya harus hati-hati ya menjawab ini karena saya tidak dengar sendiri konteksnya apa. Tapi intinya adalah kita harus bedakan antara dua hal, yaitu substansi kasusnya pembuktian ijazah palsu Jokowi, dan yang kedua bagaimana menghindarkan the clients ini dari pemidanaan yang tentu saja tidak adil. Saya mengatakan ini penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia baik secara prosedur maupun substantif. Itulah yang kita adukan ke Komnas HAM. Jadi saya harus tahu konteksnya, jadi yang ngomong seperti apa. Assalamualaikum, sehat sekeluarga Pak. Kemudian ada bilang maling maling kuota haji. Semoga Bung RH tetap sehat lancar dan berkah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjaga istiqomah memberitakan kebenaran. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Selamat ulang tahun Bung, tetap semangat terus dalam memberikan pencerahan ilmu kepada rakyat, berjuang demi kebenaran dan keadilan rakyat. Insyaallah juga ya. Pansos Refli Karung. Jadi kalau Anda ya, Anda kemudian marah ketika orang lain menghina, ya Anda tidak usah bermain di media sosial ya. Karena itulah resiko ketika Anda bermain media sosial, mudah sekali mudah sekali Anda apa istilahnya ya? Mudah sekali Anda diserang orang. Misalnya begini, dalam hidup kita selalu ada sekelompok orang yang jahat, selalu ada kelompok orang yang baik. Nah sekarang pertanyaannya adalah Anda mau berdiri di sisi mana? Mau berdiri di sisi yang jahat atau yang baik? Tapi bagaimana membedakan jahat yang baik? Anda punya hati nurani kan? Kalau berjuang kemudian Anda mau cari untung misalnya, berjuang Anda tricky, Anda bohong dan lain sebagainya, itu berarti Anda berada di level kejahatan. Nah sekarang pertanyaannya ya tinggal Anda sendiri, apakah Anda mau berjuang di level mana? Ketika Anda mau di kelompok yang so-called Anda anggap baik, maka orang jahat akan menyerang Anda. Demikian juga ketika Anda bergabung dengan orang jahat, maka orang baik akan menyerang Anda. Bahkan sesama orang baik pun bisa saling menyerang. Atau sesama orang jahat bisa saling menyerang juga karena perbedaan perspektif, kepentingan atau apapun. Jadi jangan berpikir bahwa Anda akan disukai semua orang, tetapi jangan pula berpikir bahwa Anda akan dibenci oleh semua orang. Ya. Barangkali sebagian akan benci Anda atau sebagian akan menyukai Anda. Nah, mudah-mudahan Anda tetap berada di jalur yang lurus itu ya. Pansos saya kira iya dan tidak. Biar Anda senang ya. Kenapa saya bilang pansos? Karena saya bicara di channel saya sendiri ya. Jelek-jelek channel saya sudah 3,77 juta. Bagaimana Anda bilang saya pansos gitu ya. Oke. Madura hadir Bang Refli. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Lebih baik Refli Harun mundur daripada membela klien yang pengen dipenjara dengan menolak SP3 dan RJ dan memilih untuk sidang pidana. Buat apa juga ke Komnas HAM kalau tetap mau jadi terdakwa? Sekarang saya katakan ini saya harus hati-hati menjawabnya ya. Tidak sesederhana itu ya, jangan dipotong. Misalnya apakah RRT menolak RJ, restoratif justice? Kalau RJ itu dicapai dengan minta maaf pada Jokowi, saya rasanya bisa memastikan mereka akan menolak. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bersalah. De facto mereka tidak bersalah. De jure rasanya tidak bersalah juga. Ya, from the political perspective tidak salah, constitutional perspective tidak bersalah.
kemudian political perspective or legal perspective, tidak salah. Jadi apa yang kemudian membuat mereka harus minta maaf? Kalau maaf itu adalah satu bagian dari restoratif justice. Karena itu syaratnya kan gitu ya. Ganti rugi, ganti biaya. Dan mereka tidak mungkin melakukan itu. Nah bagaimana kalau dibalik? Kalau dibalik lain persoalan. Misalnya yang minta maaf adalah Jokowi kepada RRT. Bisa jadi kan? Karena yang dinilai sebagai korban bukan Jokowi. Jokowi adalah pelaku. Dalam konteks ini dia ingin memenjarakan RRT. Padahal kerugian sudah timbul bagi RRT. Kenapa? Karena mereka tidak sepowerful Jokowi yang mungkin uangnya ditengarai entah berapa triliun. Ya kan? Sementara RRT ini orang yang ya tidak banyak uangnya. Ya. Mereka dari sisi ekonomi bukan orang yang safe kalau mereka harus ditahan misalnya. Sehingga yang menjadi korban mereka sesungguhnya. Bukan, kita bisa mengatakan ya bukan Jokowi yang menjadi korban. Nah kalau dibalik seperti itu bisa jadi mereka mau. Tetapi yang minta maaf Jokowi. Tapi apakah case close? Nah saya pikir mereka gak akan mau juga. Ya, mereka berharap bahwa ijazah ini harus mendapatkan pembuktian, harus clear apakah ijazahnya palsu atau tidak. Jadi SP3, RJ, restoratif justice itu adalah another story. Storyline adalah bagaimana ijazah ini dibuktikan asli atau tidak asli, kan begitu. Sehingga ada yang namanya sebuah keputusan, sebuah pendapat yang tidak bisa diperdebatkan lagi begitu. Dan itu harus dicapai dengan sebuah jalan yang objektif. Oke. Apalagi ya? Barakallah fi umrik Bang RH, semakin sehat, sukses dan bahagia selalu bersama rakyat. Thank you very much. Coba saya cek ya, in my family group ada nggak orang yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya? This is my first time in my life ya, ulang tahun tapi saya merayakannya dengan bikin konten ya. It's okay ya. Ternyata tidak ada juga ucapan dari orang yang saya tuju ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Saya ingin belajar untuk memaafkan orang. Oke, nobody. belum ada di grup keluarga. Yang ada adalah bahwa pada tanggal 25 Januari kemarin hitungannya sudah, itu saudara persis di atas saya yang meninggal pada usia 9 tahun. Dia meninggal pada tahun 1979, kelahiran tahun 68 ya. Itu tanggal 25 Januari. Jadi setelah itu saya lahir. Makanya saya sempat diragukan antara 25 26 Januari, tapi traditionally saya dibilang 26 Januari ya. Dan sepertinya memang iya ya. Belum ada juga di grup keluarga yang mengucapkan selamat. Jadi baru Anda subscriber sekalian. Belum ada juga dari orang yang saya beri link videonya mengucapkan selamat. Mungkin sudah tidur ya. Gak apa-apa juga ya. Karena tadi telepon sesungguhnya. Tetapi saya kemudian ingin memberikan kabar itu ketika saya sudah ulang tahun. Tepat pada pukul 00. Tapi ternyata pukul 00.02 juga saya berikan kabar itu ya. Dengan live streaming seperti ini. Termasuk juga di grup yang ada RH Channel dan lain sebagainya. Oke. Kemudian coba saya lihat lagi ya. Pertanyaannya sampai jam berapa saya mau live seperti ini. Saya kira sampai pukul 1 ya. Pukul 1 ya. Pak, sampai pukul 1 saya ingin live seperti ini. Kemudian barakallah fi umrik Bang RH, semakin sehat, sukses dan bahagia selalu bersama rakyat. Amin ya rabbal alamin. RH maju terus, sesungguhnya kami mendoakan kalian menang. RH dan plus RRT. HBD ya, happy birthday Bung Refli. Menurut keyakinan saya obatnya adalah people power. Yakinlah. Menurut keyakinan saya ya, according to my opinion, according to my belief, according to my professional judgment ya. Kemudian asik Mohdiar berjamaah, apa maksudnya? Maju ke mana? Kalau teroris sudah divonis ya mewek ya.
Saya tidak mau jawab ya. Masih tetap respect dengan Bang Erheb, konsistensinya, idealismenya, mengawal kebenaran, keadilan khususnya dalam kasus IPAL, ijazah palsu ya, Nyajok dan anaknya yang tidak pernah surut jam demi jam. Sebenarnya kita bukan bicara soal ijazah palsunya itu, tetapi mengenai bangunan ketatanegaraan yang harus kita pastikan berjalan lebih baik. Ya, kita tidak ingin anak haram konstitusi terus berkuasa melalui jalan gelap kekuasaan, kemudian dengan kemampuan yang masih dipertanyakan. Untuk sekelas the vice president misalnya begitu ya. Kemudian orang tak bermoral yang mempunyai ijazah palsu untuk menjadi pejabat publik. Tetap istiqomah Mas Refli, insya Allah ya. Tidak mudah kita menghadapi hidup sehari-hari, kadang marah, kadang jengkel, kadang kita desperate gitu ya, putus asa, kadang kita macam-macam lah. Tapi coba kita berefleksi untuk menjadi yang lebih baik ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan begitu ya. Lagi ya. Go get them, Mr. Refli, thank you. Sering sekali orang menyebut saya Rafli ya. Nama saya Refli, R-E-F-L-Y, Refli bukan Rafli ya. Lawan kriminalisasi dengan people power. Ngakunya si paling punya otak. Kalau yang kalah ngajarin yang menang, apakah termasuk punya otak? Tolong spill dong. I don't know exactly apa yang dia maksud ya. Karena di Indonesia ini benar saja, pintar saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah pertarungan di pengadilan. Kadang-kadang yang gak masuk akal yang menang. Kenapa bisa begitu? Ya Anda tahulah. Iya kan? Masa kita harus ajari dulu ya? Ya itulah yang terjadi. Ya, di dalam republik yang penuh dengan penjahat dan pengkhianat ini serta penjilat ini ya, orang benar menjadi orang yang salah ya. Cilandak Timur hadir, Cilandak ya. It is a word. It is a word, Cilandak ya. Oke, orang tak bermola, oke, ijazah palsu untuk menjadi pejabat publik. Oke. Refli Harun mantan pecatan yang juga sakit hati kala Pilpres. Wakakakakak. Sakit hati. Untuk diri saya sendiri saja ketika saya sudah menjabat, saya mengundurkan diri sebagai staf khusus Pratikno. You can imagine if I was still there, ya kan? Teman saya yang menggantikan posisi saya itu 10 tahun jadi komisaris di Pertamina. You can imagine how much money ya he got, ya kan? Ya mungkin 100 billion, ya 100 miliar within 10 tahun ya kan, karena tantiemnya itu rata-rata di atas 10 miliar per tahun. 10 tahun jadi kan 100 miliar lebih. Dan itu posisi orang yang menggantikan saya. Jadi kalau dibilang sakit hati, insya Allah enggak lah ya. Saya mengundurkan diri sebagai sebagai staf khusus Pratikno dengan kesadaran, dan saya menganggap I was not a suitable person for that position. Kalau Anda suka mengkritik ya, enggak bisa Anda kemudian menjadi inner circle pemerintahan, kecuali Anda orang yang determinan, Anda orang yang menentukan ya. Kalau Anda setnecknya sendiri, nah barangkali peran Anda jauh akan lebih kuat ya ketimbang Anda cuma sekedar staf khusus. Walaupun saya tahu banyak orang yang menikmati jabatan staf khusus itu untuk berada di gray area gelap. Oke. Ada hal yang ingin saya share juga ya. Setelah 50 tahun tiba-tiba saya pernah membaca puisi. Berapa kali? Ya kira-kira ada 3, 4 atau 5 kali saya membaca puisi. Pernah terakhir di UI, kemudian pernah juga di Jaya Suprana, kemudian pernah di Pertemuan Budaya, pernah juga di kami. Ya 4 kali lah saya membaca puisi di depan umum. Dan rasanya itu baik juga bagi kita yang mau bicara mengenai bagaimana membangun kepercayaan diri.
Nah, yang saya bacakan ini ketika ada launching buku Adi Masardi, Antologi Puisi Pengantar Pergantian Kekuasaan, saya membaca Negeri Para Bedebah. Ya. Saya bacakan lagi untuk mengingat bahwa saya pernah membaca ini. Oh, bukan Negeri Para Bedebah yang saya baca sesungguhnya, tetapi Sajak Pengantar Pergantian Kekuasaan. No. Saya baca apa ya pada waktu itu? Ayat-ayat revolusi ya. Ayat-ayat revolusi, karena pada waktu itu Negeri Para Bedebah ada yang membacanya, kemudian Sajak Pergantian Kekuasaan dibacakan Amin Rais, dan saya akhirnya mengubah ya, mencari yang mana yang lebih radikal, yaitu ayat-ayat revolusi. Ini Adi M. Masardi, Antologi Puisi Pengantar Pergantian Kekuasaan. Mudah-mudahan malam ini ya tidak mengganggu ketika saya sedikit berteriak ya. Oke, coba saya sedikit berteriak, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Ayat-ayat revolusi by Adi Masardi. Aku menyaksikan matahari mengubah lautan menjadi butiran lembut menggumpal menakutkan. Menjadi tangan raksasa yang menggantung di langit, menghempaskan harapan jadi air mata dan tawa jadi jerit. Tapi isyarat langit tak pernah lagi sampai ke bumi. Jiwa mereka sudah mati sedang jasadnya memumi. Mereka agunkan kebenaran demi jabatan dan kehormatan dibarter kenyamanan. Karena isyarat langit tak bisa lagi menembus bumi, sedang para cerdik pandai mengunci diri dalam sunyi, maka aku susupkan ayat-ayat revolusi ke dalam sajak agar pada saatnya nanti menyeruak dan menyalak. Sungguh mereka akan dicatat sejarah sebagai kaum yang tidak pernah belajar apa-apa dari sejarah. Padahal sudah dicatat dalam kitab kehidupan ketatanegaraan, ada berbagai tanda lahirnya perubahan zaman. Apabila para bajingan sudah memasuki struktur kekuasaan, mustahil tangan hukum bisa membawa mereka ke penjara. Dan bila para bedebah sudah menguasai istana, tinggal menunggu datangnya bencana. Maka ketika angin buritan bersekutu dengan waktu dan mengumpulkan remah-remah menjadi satu perahu, akan melaju menerjang badai menuju titik awal, meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal. Tidak terlalu baik saya membacakannya karena saya takut berteriak malam-malam gini nanti ada yang protes ya. Karena sesungguhnya ketika baca di depan Jaya Suprana, wah surprise juga dia ada bisa baca puisi gitu ya. Dan saya tadi ada satu kesalahan saya ketika bicara aku jadi aka. Ya kadang-kadang kita membaca puisi itu bisa terpleset juga karena apalagi kalau tanpa persiapan ya, dan kita tidak tahu penggalan-penggalan benarnya. Ya, sobat Eros sekalian, saya bacakan lagi ya. Teruslah berjuang Bang Refli RH, dukung selalu. Orang bermoral nggak menghina orang lain. Saya ikut bantu doa, ya. Orang bermoral tak menghina orang lain. Pertama ya, saya harus minta maaf kalau kemudian saya pernah menghina orang. Walaupun kadang-kadang itu tak terhindarkan dalam debat. Tetapi jangan salah, itu tidak direct to somebody sesungguhnya. Tapi itu adalah gaya berdebat. Ketika saya bilang tolol ketika dalam mimbar demokrasi terakhir di TV One misalnya. Saya tidak mengatakan tolol kepada siapa, tetapi tolol sebagai sebuah fenomena. Seperti halnya Rocky misalnya, bicara dungu itu sebagai sebuah fenomena. Tetapi yang kita permasalahkan adalah perilaku. Kalau dia terkait dengan pejabat publik adalah perilaku jabatannya, kebijakan, bagaimana dia menjalankan kekuasaan dan lain sebagainya. I don't care how many children Jokowi has, tapi I do care dengan bagaimana his policy, ya kan? His policies when he was the president. Jadi ketika dia jadi presiden, ya saya peduli dengan policy-nya. Soal ijazah palsu, I don't care. Jika ijazah palsu itu hanya ditaruh di bawah tempat tidur, tapi begitu you use for the public
official position, itulah masalahnya. Jadi sekali lagi kita harus bisa to put something on the right place. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan insya Allah ya, saya tidak membenci orang. Saya memprotes sebuah perilaku. Apa yang diprotes dari Jokowi? Kalau saya misalnya mengatakan bagaimana dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di KM 50? Bagaimana dengan dia membangun dinasti politik yang merusak regenerasi bangsa? Bagaimana dengan legacy pembangunan berbiaya mahal dan diduga ada markup atau korupsinya? Kan itu soalnya. Jadi sekali lagi saya tidak membenci orangnya karena kita sama, kita manusia biasa, tetapi his policies itulah yang kemudian kita persoalkan. Tapi kan dia sudah tidak lagi menjabat. Iya, karena itu yang kita persoalkan adalah tindakan ketika dia menjabat. Tetap saja begitu. Dan jangan lupa, walaupun you are you are not in the position anymore, I mean as the president, tapi tetap saja kalau Anda punya pengaruh yang kuat sebagai the outsider tetapi bisa ke inner circle the government, ya sama aja Anda orang yang kemudian mempengaruhi kebijakan. Karena itu Anda subject to criticize by me. Jadi wajar saya kira ya. Tapi saya tidak berpretensi bahwa saya paling benar atau saya selalu benar. Enggak. Sebagai manusia mungkin saya punya subjektivitas yang harus dipertanggungjawabkan juga. Happy birthday to you Mr. Rafli ya. Rafli jangan lupa ya. Jangan lupa bahwa Anies jadi saksi ahli bahasa dan tutur kata biar makin seru drama kalian. Wakakakakak. Alhamdulillah ya. Menikmati gagal maning ya. Drone ya kan. Selamat. Jadi begini sobat era sekalian. Even seorang nabi dan rasul pun gagal dalam memimpin umatnya. Nabi Nuh gagal meyakinkan istri dan anaknya. Kemudian macam-macam lah ya ceritanya. Tetapi kegagalan itu bukan berarti mengubah kualitas kenabian mereka. Mereka tetap nabi dan rasul yang lurus. Maka bisa dikatakan jangankan orang lain, anak dan istri pun kalau tidak benar, ya mereka akan tinggalkan. Tapi tentu setelah dinasihati secara baik-baik. Kan itu. Jadi ketika banjir Nabi Nuh itu, mereka yakin betul anaknya. Dia cari ke tempat yang tinggi. Ketika diminta ke naik perahu, nggak mau. Dan akhirnya tenggelam. Nah itulah yang kemudian kita harus pahami ya. Pak Prabowo kasihlah si Refli ini jabatan biar dia waras lagi wakakak. Dino Castro kelihatan Anda cuma mau menghina saya saja. Nggak apa-apa ya kita bacakan karena ini hari ulang tahun saya. Mantap Bang RH, tidak banyak orang di negeri ini yang berani secara terang-terangan melawan si Raja Pinocchio Jawa yang telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan berkonstitusi. Once again, I don't hate him. I criticize his policies, ya kan? Jadi I criticize his power, ya, the way he used the power as the president of the Republic of Indonesia, kan begitu. Jadi kita jangan salah arah ya. Sebentar lagi ya, luar biasa ya. Oke, 059 menjelang pukul 1 ya. Saya kira saya harus berefleksi kawan-kawan semua. Itu saja yang ingin saya katakan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bermanfaat. Saya bisa ngomong 1 atau 2 jam lagi ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan yang cukup untuk ngomong berlama-lama, termasuk lidah yang lancar, walaupun akhir-akhir ini saya mulai merasa tua dalam hal sering sekali lidah ini keluh. Ya mungkin ada gejala-gejala apa nggak tahu ya. Tetapi ini memberikan pembelajaran bahwa kita harus mulai hidup sehat. Sudah pukul 1, saya akan mengakhiri ini semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih kepada yang masih menonton saya.
dan mau sharing dengan saya, doakan bahwa saya tetap berada di jalan yang baik untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.